Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Bahwa Jokowi diklaim mengambil jurusan teknologi kayu. Ya, UGM ini membantah bahwa di UGM tidak punya jurusan itu. Lantas bagaimana? Karena banyak muncul spekulasi hari ini bahwa ya orang-orang banyak yang menunjukkan ijazah asli seorang Jokowi. Tapi yang ditunjukkan itu bukan dari seorang Jokowi sendiri. Mana mungkin masyarakat Indonesia itu percaya begitu kan ya terhadap ijazah asli Jokowi kalau bukan Jokowi sendiri yang menunjukkan. Ini pada akhirnya orang banyak begitu kan ya menagih janjinya bahkan mengadili seorang Jokowi ya terkait dengan soal ijazah ijazah Jokowi ini. Bahkan muncul dalam pemberitaan Jokowi klaim ambil jurusan teknologi kayu, ya UGM membantah bahwa kami tidak punya jurusan itu. Lantas ya, seorang Jokowi jurusan apa? Itu kan pada akhirnya kan orang akan membicarakan itu. Jadi saya kira ini menjadi masalah serius kalau Jokowi belum menunjukkan itu ya, belum menunjukkan ijazah aslinya. Sampai hari ini menjadi spekulasi besar begitu kan ya. Dan bahkan ya sesepuh UGM ini ya dari Edi Rayoregar ya, dia berkomentar di Fakultas Kehutanan UGM nggak ada jurusan teknologi kayu. Profesor Muhammad Noim ya sesepuh UGM ya, lantas Jokowi jurusan UGM yang mana? Ini banyak sudah ya menanyakan soal ijazah seorang Jokowi ini. Makanya tidak heran, ayolah datang ya media-media mainstream undang mereka begitu kan ya untuk menunjukkan ijazah Jokowi yang asli. Tapi ya ada salah satu yang kemudian postingan orang yang menunjukkan ijazah Jokowi ya kabarnya ini asli ya. Ini tercatat ya telah lulus ujian ya sarjana kehutanan ya jurusan kehutanan. Tapi pada akhirnya orang tidak begitu percaya begitu. Karena apa? Karena sesepuh UGM berkomentar di situ begitu kan bahwa apa yang kemudian terjadi hari ini soal ijazah Jokowi di situ begitu agak meragukan. Makanya posisi seorang Jokowi ya tunjukkan aja ijazahnya begitu kan. Apa susahnya sih menunjukkan ijazah aslinya di situ? Ya 5 menit kan cukup. Undang media-media mainstream di situ begitu kan ya. Maka orang berburuk sangka. Kalau toh pada hakikatnya ini tidak ditunjukkan oleh seorang Jokowi, maka kemungkinan besar orang akan berspekulasi, wah jangan-jangan bohong juga ini. Jangan-jangan palsu juga begitu kan. Tapi kalau sudah ditunjukkan ya, makanya semuanya sudah terbantahkan begitu kan. Sudah terbantahkan. Makanya tidak heran begitu ahli forensik begitu kan seperti Rismon Hasisolan Sianiper mengatakan bahwa bisa saja seorang Jokowi itu ya memang kuliah di UGM tapi ijazahnya ya ijazah editan atau diduga palsu. Ini banyak begitu kan. Ahli forensik sudah muncul. Bagaimana tanggapan seorang Jokowi? Kok hanya mengatakan fitnah murahan dan sebagainya? Jadi ini menjadi saksi saksi yang luar biasa begitu ini. Sigit Hadwinarto, saksi kunci skripsi dan ijazah palsu Jokowi. Lembar pengesahan skripsinya kosong. Ini coba kita lihat saja dalam saksi kunci skripsi dan ijazah palsu Jokowi. Ini sudah ditunjukkan kepada masyarakat umum begitu apa yang kemudian terjadi. Apakah UGM ini menutup-nutupi atau bagaimana? Makanya tanggal 15 April kabarnya ada demo besar-besaran untuk mengadili dan UGM didesak minta maaf begitu kan ya atas dasar dugaan-dugaan yang kemudian muncul bahwa selama ini beredar bahwa ijazah Jokowi ini muncul dan di X begitu kan itu sangat luar biasa. Netizen banyak yang mempertanyakan itu ya. Dan tidak hanya itu kabarnya juga ya dari mantan tim kampanye daerah Jatim ya untuk Jokowi Ma'ruf ya mengusulkan segera kumpulkan media nasional dan tunjukkan di hadapan mereka bahwa ijazah asli Jokowi itu. Ini kalau ini dimunculkan begitu maka bukan tidak mungkin ini akan terbantahkan semua apakah ini palsu atau tidak.
Kalau toh pada hakikatnya asli, maka kemudian Jokowi bisa menuntut kepada Simon Sianiper di situ begitu kan ya. Rismon Sianiper di situ begitu bisa menuntut begitu, segalanya bisa menuntut kepada Rismon Hasisolan Sianiper ya, karena dia yang membongkar secara forensik. Nah, dan itu yang kemudian kita muncul di masyarakat hari ini. Biar tidak tumpang tindih begitu kan ya, biar tidak menjadi bola liar. Kalau saya pribadi ya tunjukkan aja di situ. Ngapain begitu kan? Dan tidak hanya itu, banyak yang kemudian berkomentar juga. Ya, salah satunya adalah Dr. Tifa. Ini salah satunya. Kebohongan yang betul-betul sandul langit tak ada lawan karena melibatkan institusi besar UGM. 1. Joko Widodo, mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM, tidak pernah kuliah di jurusan teknologi kayu. Kenapa? Karena tidak pernah ada jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM. Dari sejak berdirinya fakultas tersebut di tahun 1963 sampai sekarang, ketika Jokowi kuliah di tahun 1980-an, ada 4 jurusan yang ada. Salah satunya adalah soal ekonomi dan perusahaan hutan, yang kedua adalah silvicultur, yang ketiga adalah masalah jurusan teknologi kehutanan, yang keempat adalah masa konservasi sumber daya hutan. Saat ini keempat jurusan tersebut sudah berganti nama, tetapi tetap tidak ada jurusan teknologi kayu. Artinya apa? Artinya bahwa ketika Mulyono sampai dia kuliah di Fakultas Kehutanan, jurusan teknologi kayu entah dia lupa ingatan atau bagaimana. Ini komentar dari Dr. Tifa begitu. Makanya tidak heran ini akan semakin seru untuk mengungkapkan fakta bahwa apa yang terjadi pada ijazah seorang Jokowi. Ini lucu begitu kan ya. Bagaimana jadinya? Seumpama ini begitu kan ya, bahwa ijazah ini adalah benar-benar palsu, maka masyarakat Indonesia selama 10 tahun sudah dibohongi begitu. Siapa yang bertanggung jawab? Apakah PDIP itu bagian dari tanggung jawab kita? Atau Jokowi bagian dari tanggung jawab kita? Atau bagaimana? Kalau seumpama. Tapi saya berdoa semoga ini ijazah Jokowi asli begitu. Kenapa Bang? Ya karena kita lihat saja. Kalau palsu begitu kan, berarti kita sudah di 10 tahun dipimpin ya terhadap dokumen-dokumen palsu. Jadi artinya apa? Artinya ayo kita tunjukkan para pendukung-pendukung mereka biar biar semakin yakin terhadap Jokowi. Dan ini bagian dari seorang Gibran nantinya di tahun 2029. Ini bola-bola seperti ini pasti akan tetap dibicarakan juga begitu kan. Ngeri kan pada akhirnya, ngeri pada akhirnya. Makanya Dr. Tifa mengatakan bahwa ya Joko Widodo yang kuliah di Fakultas Kehutanan di tahun 1980-an tidak pernah memiliki dosen pembimbing skripsi bernama Insinyur Kasmojo ya. Ini perlu digarisbawahi, Kasmojo. Karena apa? Karena berdasarkan ya repository UGM ya untuk skripsi mahasiswa yang bernama Joko Widodo, pembimbingnya adalah Profesor Insinyur Ahmad Sumitro, yaitu sudah almarhum ya. Apakah ini benar atau tidak? Dan kita lihat saja pada kenyataannya di di ijazah Jokowi begitu kan berbeda penulisan namanya Sumitro dengan Sumitro. Jadi saya kira ini akan menjadi cikal bakal bahwa ya fakta-fakta baru akan muncul pada akhirnya. Jangan-jangan ahli forensik juga benar. Ahli forensik itu juga mengatakan bahwa memang Jokowi itu bisa jadi itu adalah mahasiswa UGM ya, tapi untuk ijazahnya mungkin bisa saja diduga palsu dan sebagainya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ketika Mulyono mengatakan bahwa dia pembimbing oleh Insinyur Kasmojo, berarti dia lupa ingatan dan sembarangan memanggil dosen untuk dia diakui sebagai dosen pembimbingnya. Padahal kalau benar dia pemilik skripsi yang termuda di repository UGM, tidak mungkin seorang mahasiswa lupa siapa dosen pembimbingnya, kecuali dia adalah penderita lupa. Tapi bagi kami adalah, ya saya pribadi 10 tahun kok masih ingat pembimbing kuliah saya. Mulai dari S1, S2 dan sebagainya, saya masih ingat itu begitu. Tapi kalau Jokowi kan sudah berapa tahun, sudah 40 tahun begitu kan. Saya kira ya ingatlah pembimbingnya siapa. Kan tinggal kita lihat begitu kan. Makanya tidak heran banyak narasi-narasi yang muncul hari ini begitu kan ya.
Kalau seorang pernah menjadi mahasiswa betulan, pernah dibimbing betulan ya oleh pembimbing skripsi, tidak pernah dalam sejarah manapun ada dosen pembimbing skripsi yang galak sampai bentak-bentak mahasiswanya, kecuali mahasiswa itu ya tidak bisa dianggap kata Rocky Gerung, dianggap duh dan sebagainya. Tapi bagi kami orang-orang seperti itu begitu kan ya, kita lihat saja ada yang kemudian lupa kalau sudah bertahun-tahun begitu kan. Tapi kalau saya pribadi begitu meminta begitu kan ya, tunjukkan aja kepada publik. Biar apa? Biar masyarakat yang menuduh bahwa ijazahnya itu adalah palsu biar terbantahkan. Tapi kalau memang benar, jangan-jangan Pak Bambang Tri begitu, jangan-jangan ini benar masalah soal bukunya yang kemudian dirilis masalah soal Jokowi. Jangan-jangan ini benar bagian dari upaya begitu kan ya, untuk menggagalkan bagaimana Jokowi pada waktu itu begitu kan. Tapi pada akhirnya masuk penjara. Pak Bambang Tri, apakah ini sebuah pelanggaran sehingga mereka dia begitu kan hukum dan sebagainya atau bagaimana? Tapi yang jelas orang-orang banyak yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi ini begitu kan ya, ijazah Jokowi ini harus benar-benar ditunjukkan kepada publik biar tidak menjadi spekulasi ya. Bahkan ya, uang duit Mukidi masih banyak buat bayar orang. Ini kok komentar-komentar dari netizen semua begitu kan ya. Tapi pada akhirnya saya hanya ingin menggarisbawahi begitu. Sampai kapanpun masalah soal ijazah Jokowi ini tetap mereka ya akan menjadi kritikan terhadap Jokowi dan anaknya. Kalau ini tidak dimunculkan, kalau ini dimunculkan kan sudah terbantahkan. Apa susahnya sih sebenarnya? Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.